Hai, welcome to Artocles. Ternyata udah masuk bulan baru lagi ya, Juni 2024. Terpaksa harus gajian lagi, padahal gaji bulan lalu aja belum terpakai sama sekali. Waduh, ya udah sambil menikmati weekend, yuk kita nonton kasus hari ini. Kali ini kita menuju ke kota bersejarah yang indah di negara Yunani, yaitu Thessaloniki, yang kalau diperhatikan banyak arsitektur bangunan tua tapi klasik di setiap sudut jalannya. Mirip kayak di museum-museum. Keren banget, semoga saya bisa ke sana juga ya. Tapi mau ngapain? Mari berkenalan dengan pria kelahiran tahun 84 bernama Antonis Kaliakmani yang aslinya dari kota Patras. Rasa cinta terhadap roti dan kue-kuean membuatnya tertarik menjadi chef, mengikuti jejak pamannya terdahulu. Makanya sejak tahun 2006 sudah berpetualang lintas negeri untuk memperdalam ilmunya dengan mengambil sekolah memasak kuliner akademi di Doha, negara Qatar. Lalu kembali ke tanah airnya pada tahun 2010. Sempat bekerja di beberapa restoran sampai kemudian menetap menjadi juru masak di Hotel Makedonia Place, kota Thessaloniki sejak tahun 2014. Tubuhnya tinggi, berwajah tampan, rajin ibadah serta menyukai binatang. Dia punya 2 ekor anjing dan 4 kucing yang selalu menemani kesehariannya jika sedang kesepian. Di Makedonia inilah Antonis kenal dengan seorang penyanyi yang sering tampil ya di bar hotel tersebut. Namanya Penny Serifoglu yang berparas manis serta imut menggemaskan kalau diajak ngobrol. Semenjak dulu setiap kali manggung, pasti pesona wanita itu menjadi magnet tersendiri bagi Antonis karena wajahnya lembut dengan senyuman lugu. Pernah sih dideketin, namun nampaknya si perempuan tidak begitu tertarik sama dia. Kala itu, Antonis juga berteman dengan seorang penyanyi lainnya bernama Rania Pavlido berusia 38 tahun. Rania merupakan janda yang sangat mengagumi, bahkan mencintai koki tersebut. Dia tahu kok Antonis sedang ngejar-ngejar Penny, tapi ada yang wajib diketahui bahwa Penny mencintai pria lain, yakni seorang atlet karate bernama Miksali Gilekas yang sudah menikah dan punya 3 orang anak. Nah, menurut kabar, mereka sih sering ya bercumbu di hotel dan sama-sama nggak tahu diri dengan posting kemesraannya. Pantesan aja beberapa kali Antonis menyatakan cinta selalu ditolak karena Penny mencintai Miksali. Sampai pada pertengahan tahun 2017, akhirnya istri Miksali melabrak sekaligus melaporkan ke polisi mengenai perselingkuhan suaminya dengan Penny. Dua-duanya sempat disidang, namun karena janji akan berubah dan menjauh, akhirnya tidak ada yang dituntut dari hubungan gelap tersebut. Penny menjadi stres dan banyak curhat mengenai kegundahan hatinya pada sang sahabat Rania. Yang ada beberapa minggu kemudian, ketahuanlah Penny sudah berhubungan dengan Antonis dan berniat akan segera menikah. Sebenarnya ini bikin Rania cemburu. Tapi mau bilang apa, dari dulu kan rasa cintanya pada Antonis hanya bertepuk sebelah tangan. Tapi seandainya pun koki tersebut nggak mau menikah dengan dia, tolonglah cari wanita lain, jangan si Penny. Takutnya cuma dijadikan pelarian atau pelampiasan rasa kesal. Buat info sedikit bahwa si Penny ini nggak punya agama. Agak membingungkan sih, tapi setelah saya baca, ternyata cukup banyak ya rakyat di Yunani nggak memeluk agama atau kepercayaan apapun. Ada lebih dari 400.000 jiwa untuk golongan tersebut di sana. Sampai hal mengagetkan pun terjadi pada bulan November 2017 saat Rania mendapat undangan nikah dari kedua sahabatnya tersebut. Acaranya diadakan di kota Patras di rumah bapak dan ibunya Antonis. Resmilah menjadi suami istri saat usia Penny 30 dan si Antonis 33 tahun. Dua bulan setelah pernikahan, ternyata Antonis curhat pada Rania mengenai kecurigaannya bahwa sang istri kemungkinan ada main dengan pria lain yang kurang tahu juga siapa. Berita tersebut bikin Rania senang sebenarnya, tapi dia kan nggak mau nunjukin. Palingan si Penny masih berhubungan dengan Miksali, walaupun agak ragu. Soalnya ada perjanjian dengan polisi untuk menjauhi atlet karate itu atau bakal dipenjara. Gabungan antara rasa kepo dan ingin pernikahan Antonis hancur, kemudian membuat Rania mengusut lebih dalam mengenai siapa pria yang menjadi kekasih gelap Penny. Dia tanya-tanyain teman yang kerja di bar hotel, terkadang ngajakin Penny ngobrol langsung.
Bahkan iseng ya suka salah kirim pesan untuk mancing perempuan itu buka mulut mengenai lelaki lain yang menarik perhatiannya. Sampai kemudian ada seorang bartender yang bercerita mengenai apa yang dilihatnya pada Valentine 2018 saat seorang pianis bernama Damitra Zauriti usia 35 ngajakin Penny ketemuan di hotel lain bernama Elektra dari siang sampai ke sore. Ini terjadi beberapa kali dan hanya pemain band yang biasa ngiringin Penny yang tahu. Tidak percaya begitu aja, akhirnya Rania coba ngorek informasi dari gitaris mereka yang dengan berbisik membenarkan berita tersebut. Kenyataannya hal ini nggak dipercaya sama Antonis karena setahu dia istrinya cuma cinta sama Mick Sally. Katanya sih sedang belajar untuk mencintai suaminya, tapi Antonis nggak keberatan. Kenapa sekarang malah muncul nama baru yang sulit dipercaya? Makanya pria itu sempat ngamuk ya pada Rania yang dianggap cuma mau ngejelek-jelekin Penny aja. Lagian gak ada bukti juga sang istri main serong dan main terong sama Damitra. Akhirnya Rania cuma bisa diem karena merasa perjuangannya untuk jadi detektif gratisan tidak berguna. Sia-sia mana uang bensinnya gak balik. Dalam masa sebulanan dicuekin pasangan itu, walaupun sempat ya berpapasan saat di kerjaan. Kenyataannya, Rania berhasil memperkoki Penny yang berada di koridor lantai 6 Hotel Makedonia setelah keluar dari salah satu kamar sewaan. Dia nanya isengnya pada resepsionis siapa yang ada di kamar 629, yang ketahuan lah bahwa tamunya bernama Damitra Zauriti. Agak sengit kali ya si Penny ini berani bertamu ke kamar cowok lalu ngurung selama berjam-jam. Padahal hotel itu tempat mereka semua cari makan, tempat suaminya juga kerja, kok nggak ada segan-segannya bertingkah aneh. Sampai pada 2 Maret 2018, Rania menerima kabar dari seorang resepsionis lain bahwa telah terjadi keributan semalam karena Antonis memergoki istrinya sedang bercumbu di Makedonia dengan Damitra dan juga seorang pria lain teman lelaki tersebut. Jadi main 3. Namun setelahnya ada diskusi damai hingga Penny berjanji akan memperbaiki akhlak dan kelakuannya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tentu aja Antonis masih memberi kesempatan karena dia pun cinta banget pada sang istri. Per bulan Juni 2018, jadi sekitar 3 bulan kemudian, Antonis sudah berteman baik lagi dengan Rania, hingga berani curhat yang mengenai hubungannya yang hambar dengan sang istri. Entah mengapa, udah 2 bulanan ini sama sekali Penny nggak mau disentuh dengan berbagai alasan. Lagi datang bulan, nggak mood kecapean, bau badan Antonis katanya bikin pengen muntah, serta alasan lain pokoknya yang bukan hanya bikin mati rasa, namun menyudutkan dirinya sebagai pria tidak perkasa serta berukuran kecil. Padahal mah ukurannya standar. Emangnya Penny mau yang segede apa ampe nolak begitu? Bahkan beberapa kali istrinya suka bilang, lebih baik aku bercumbu dengan Grotis daripada sama kamu. Grotis adalah nama guguk peliharaan Antonis. Tentu aja ini sangat menyinggung hatinya. Tapi apa boleh buat, tetap aja perempuan itu yang paling dicintai. Makanya Rania langsung ngomong belak-belakan, Antonis, lu tuh terlalu bucin sampai jadi bodoh. Penny gak pernah cinta sama kau masih dipertahankan. Mana ada orang cinta, tapi kelakuannya nyakitin hati suami terus. Kalau sayang, pasti sikapnya lemah lembut dan jaga perasaan. Ini mah bacot asal bunyi gak peduli hati suaminya lekit. Jadi lebih baik ceraikan aja si Penny. Mending fokus sama orang lain yang bener-bener cinta seperti saya, kata Rania. Namun obrolan itu malah bikin lelaki tersebut mual karena gak suka sama wajah Rania. Dia gak sadar kali ya istrinya pun muak lihat dia, makanya suka ngomong kasar sama Antonis. Dalam masa beberapa bulan setelahnya, Rania sama sekali gak mau ngomongin Penny ataupun Antonis dengan berbagai alasan. Kalau gak terpaksa ngobrol karena masalah kerjaan di hotel ya lebih baik diam. Walaupun beberapa kali Antonis mengirim pesan chat bilangnya mau curhat. Bikin males, orang bucin tuh susah dikasih nasihat apapun. Entar dikasih saran ini itu nolak dan malah ngajak berantem. Orang jatuh cinta kepalanya batu. Mending atur urusan masing-masing aja. Gak usah ngeluh-ngeluh tentang istri kalau ujung-ujungnya dibela juga. Kalau mau curhat sono sama mama dede. Padahal udah lihat langsung ya kelakuan istrinya di depan mata. Selingkuh sama pianis kemarin. Tapi masih aja percaya dengan semua kebohongan Penny. Hingga di hari Sabtu tanggal 29 September 2018 malam, mendadak Antonis datang ke rumah Rania sambil nangis-nangis dengan bilang si Penny udah berhubungan lagi dengan mantannya, si Mick Sally. Katanya Mick Sally janji akan menceraikan istrinya demi Penny. Bersiap-siap aja Antonis bakal ditinggalkan karena gak pernah berhasil membuatnya jatuh cinta.
Langsung aja Rania menyuruh koki tersebut mengadu kepada istri Miksali agar dilaporkan polisi karena kan ada sanksi mengenai perjanjian saling dekat kalau dilanggar. Tapi Antonis nggak tega karena baginya Penny terlalu manis untuk masuk penjara. Ai, bodo amat lah kata Rania, jadi suami kok blow on bener. Terus ngapain datang ke rumahnya kalau masih ngebelain sang istri yang ganjen. Akhirnya diusir ya si Antonis karena nggak tegas jadi laki-laki. Terserah, mau guling-guling di pasir kek, atau nyebur ke sumur kek, lu atur aja sendiri. Nangis-nangis menderita karena istri tapi terus aja dibelain si Penny. Sampai pada hari Kamis malam tanggal 4 Oktober 2018, Rania menerima puluhan miss call dari Antonis namun dicuekin. 3 jam kemudian temennya dari kafe di hotel nelpon sambil mengatakan bahwa sudah terjadi kejadian memilukan di kediaman Antonis karena koki tersebut telah menghabisi nyawa istrinya dengan sangat kejam. Diiris-iris hampir di seluruh tubuhnya dengan pisau. Bahkan sebelumnya, Penny dipaksa melakukan hubungan dengan grotis peliharaannya sampai anunya banyak mengeluarkan cairan merah. Penny menghembuskan napas terakhir di rumah sakit Hippocratio di usia yang ke-31 tahun. Setelahnya Antonis pun diamankan oleh pihak kepolisian. Di tempat lain ternyata Miksali juga ditahan atas laporan sang istri karena perbuatan tercela serta pelanggaran perjanjian untuk menjauhi Penny. Sudah banyak bukti bahwa mereka masih berhubungan, bahkan tanpa segan, si Penny memposting beberapa foto mesranya dengan Miksali di akun sosial media. Bukan hanya itu pun, ada video-video perbuatan tercela keduanya di beberapa situs dewasa yang ternyata sengaja diunggah oleh Penny sebulanan lalu. Parah banget emang. Menurut keterangan Rania, sepertinya malam itu Antonis menghubungi dia berpuluh kali setelah menghabisi istrinya dan bingung mau diapain. Perempuan itu sengaja nggak ngangkat telepon karena udah jengah dengan segala curhatan temennya. Nggak sadar bahwa telah terjadi peristiwa menyeramkan sampai benar-benar bikin terguncang dan harus menelan korban. Melalui pengacaranya yang bernama Giannis Polsidis terungkap juga bahwa koki tersebut sudah pada puncak amarahnya dengan kelakuan Penny yang di luar nalar pikiran siapapun. Mana ada istri yang begitu, tiap hari kerjanya menghina, menyudutkan serta mengucilkan harga diri suami. Bahkan dengan bangga ya cerita bahwa dia sudah tidur dan menjalin asmara dengan lelaki lain. Antonis cuma dapat cacian doang. Penny pun dengan bangga menunjukkan video-video ranjangnya yang bukan sama Miksali dan Damitra, namun ada puluhan lainnya, bahkan dengan staf kebersihan serta keamanan di Hotel Makedonia. Semua pernah diicip sambil divideoin. Hal yang paling bikin naik pitam, justru dengan mengatakan bahwa Antonis tidak lebih baik dari Kukuk. Mending bercinta sama Grotis daripada sama suaminya. Nggak ngerti lagi ini ngerendahin banget. Terus buat apa mau kawin sama Antonis dulu ya? Diketahui sejak Selasa malam tanggal 2 Oktober 2018, jadi 2 hari sebelum Penny meninggal, perempuan itu sudah dihajar habis-habisan oleh suaminya, dipentung dengan kayu dan besi, diceburkan ke bak mandi serta dibeset-beset dengan pisau. Semua karena Antonis sudah tiba pada ujung kemarahannya. Sang istri mendapat perlakuan kejam selama hampir 40 jam dalam rumah. Bahkan direalisasikan omongan Penny dengan mengikat sang istri lalu menyuruh kukuknya untuk menyetubuhi perempuan itu. Entah bagaimana caranya, yang pasti sampai area itunya luka dan merah-merah. Semua tiba pada klimaks saat dengan tangannya yang kuat lelaki tersebut menekan leher istrinya sampai benar-benar kehilangan nyawa akibat tidak bisa bernafas. Kalau dipikir-pikir emang luar biasa brutalnya. Namun beberapa orang yang mengenal pasangan tersebut justru mengucap syukurin. Ya mungkin tahu juga sepak terjang wanita itu selama ini. Bahkan si Rania sendiri sebagai sahabat tuh berani ngucap, kenapa nggak dari dulu aja sih digituin? Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 11 Maret 2019, akhirnya Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Thessaloniki menyatakan bahwa Antonis Kaliakmani bersalah atas penyiksaan dan penyerangan mengerikan sampai merenggut nyawa istrinya sendiri. Lelaki berusia 35 tahun tersebut pun menerima hukuman 20 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun penjara. Sebenarnya vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang minta hukuman seumur hidup. Namun juri bilang apa yang diucapkan Antonis sebagai motif ternyata benar.
sinkron dengan kesaksian orang-orang di Hotel Makedonia yang menyebutkan Penny tidak setia dan gak punya otak, melahap siapapun rekan-rekan kerja yang berbatang. Bahkan Mick Sally juga dipenjara karena perbuatan tercela atas laporan istrinya sendiri. Dia wajib mendekam dalam bui selama 3 tahun. Malahan sekarang, si Rania yang sering menjenguk Antonis di penjara untuk memberi penghiburan. Bagaimana menurut kamu, seandainya tidak dihabisi oleh Antonis, apa hukuman yang cocok dan layak buat Penny yang tidak setia dan suka sekali merendahkan suaminya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan tetap jaga kesehatan kamu. Terima kasih.